Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kita bangkit berdiri, kita memulai misa Ekaristi Kudus kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan Puji Syukur 330. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Intensi misa kita pada pagi hari ini, kita diajak bersyukur kepada Tuhan bersama keluarga Bapak Ricky Kando. Juga kita bersyukur bersama salah seorang anggota keluarga dari paroki kita yang bersyukur atas terkabulnya doa novena yang dipanjatkan melalui perantaraan Bunda Maria. Semoga saudara-saudara kita ini yang terkabulkan doanya, Tuhan senantiasa dampingi dan menambah iman mereka kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi saudara-saudari terkasih. Ada idiom yang mengatakan manusia berusaha tetapi Tuhan yang menentukan. Usaha manusia sangatlah terbatas, namun dalam ambang batas itulah manusia diajak untuk berserah seutuhnya kepada Allah. Karena belas kasih-Nya, Allah tidak membiarkan manusia jatuh dalam kebinasaan. Allah menghendaki manusia mengalami keselamatan. Syaratnya, manusia mau datang dan berserah kepada Tuhan. Melalui Ekaristi ini kita semakin diteguhkan untuk mengandalkan Allah dalam kehidupan kita. Mari di awal perayaan Ekaristi ini kita hening sejenak di hadapan Tuhan, seraya mempersiapkan hati kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah
kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus Putramu untuk memberi hidup baru bagi kami. Kami mohon, bangkitkanlah iman kami agar memiliki keberanian untuk berbagi hidup dan talenta kami kepada sanak saudara kami yang berkekurangan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk membuka telinga dan hati kita bagi sabda-sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Allah tidak menciptakan maut, dan Ia pun tidak bergembira. Kalau makhluk yang hidup musnah binasa, sebaliknya Ia menciptakan segala sesuatu supaya ada, dan supaya makhluk-makhluk jagat menemukan keselamatan. Racun yang membinasakan tidak ditemukan di antara mereka,
dan dunia orang mati tidak merajai bumi. Maka kesucian mesti baka. Sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan dan menjadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia. Dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan, Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih, sebagaimana kamu
kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yakni sekalipun kaya, Ia telah menjadi miskin karena kamu, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu mencukupkan kekurangan orang-orang kudus, agar kelebihan mereka kelak mencukupkan kekuranganmu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus, Juru Selamat kita, telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Sementara Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, sujudlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Untuk apa engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu. Di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Lalu Yesus menyuruh semua orang itu keluar
lalu membawa ayah dan ibu anak itu, serta mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga, anak perempuan yang berumur 12 tahun itu berdiri tegak dan berjalan. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberikan makanan kepada anak perempuan itu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudari terkasih, suatu ketika ada seorang profesor yang kehilangan istrinya, dipanggil Tuhan. Nah, semenjak kehilangan istrinya karena dia merasa Tuhan tidak memperlakukan dia dengan adil, dia tinggalkan gereja dan semenjak istrinya meninggal, dia menjadi seorang ateis. Orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Tetapi di saat yang bersamaan dia mengalami suatu penyakit. Dia susah tidur, insomnia. Dia susah tidur. Nah, lalu teman-temannya mengatakan di kampus, "Pak, pergilah mencari dokter." Lalu jawabannya profesor itu, "Saya tidak perlu dokter, saya bisa menyelesaikan masalahku sendiri." Tapi semakin hari karena susah tidur, badannya itu semakin menyusut. Lalu satu kali temannya mengatakan lagi, "Pak, pergilah ke dokter itu." Dia sebut nama dan dokter itu dokter yang cukup terkenal di kota itu. Tetapi sekali lagi dia mengatakan, "Saya tidak butuh dokter, saya bisa menyelesaikan masalahku sendiri." Tapi karena dia juga tidak selesai dengan masalahnya, akhirnya dia pergi ke dokter. Nah, dari hasil penelitian dokter, hasilnya adalah Bapak sehat-sehat saja, tidak ada masalah. Tapi dia tanya, "Kenapa dokter saya semakin kurus kalau saya tidak ada masalah?" Dokter bilang, "Saya juga susah menjelaskan, Pak. Yang jelas, Bapak itu dalam keadaan sehat berdasarkan hasil lab." Nah, lalu di kampus, temannya mengatakan, "Sudah ke dokter ini kah, Pak?" Lalu dia bilang, "Sudah, tapi juga tidak ada gunanya, tidak ada hasilnya. Karena nyatanya saya sehat-sehat saja." Nah, lalu temannya ini mengatakan, "Oh, Bapak kayaknya ini perlu ketemu satu orang lagi." Lalu dia bilang, "Siapa?" Lalu disebutlah Bapak itu perlu ketemu dengan Padre Pio. Karena orang ini terkenal dengan banyak mujizatnya. Nah, sebetulnya dia sudah malas, tapi dia berpikir-pikir, kalau saya juga tidak pergi cari ini orang, jangan sampai dengan kondisi saya yang seperti ini, semakin kurus kering ini, lalu orang menganggap saya ada penyakit menular, lalu orang menjauhi saya. Nah, karena dia tidak mau dijauhi dalam pergaulan, lalu dia pergi cari Padre Pio. Ketika ketemu dengan Padre Pio yang sekarang sudah jadi santo itu, Padre Pio itu dari jauh langsung dia kenali orang ini. Lalu Padre Pio mengatakan begitu ketemu profesor ini, dia mengatakan, "Bapak Profesor, kalau Anda mau sembuh, mari kita ke kapel." Dan orang ini kaget luar biasa karena dia merasa, "Saya tidak pernah ketemu ini pastor, lalu kenapa dia bisa tahu apa pekerjaan saya dan apa pergumulan saya?" Lalu waktu diajak ke kapel, dia mengatakan kepada Padre Pio, "Mohon maaf, Pater, saya seorang ateis." Lalu Padre Pio mengatakan, "Kalau Anda mau sembuh, mari kita ke kapel." Nah, karena dikatakan kalau Anda mau sembuh, mari kita ke kapel, akhirnya dia ikut ke kapel. Masuk di kapel, mereka berdua, lalu Padre Pio mengatakan kepada profesor itu, "Profesor, mari silahkan Anda berlutut di depan tabernakel dan saya akan doakan Anda." Nah, dia marah sekali karena dia merasa sebagai guru besar belum pernah ada orang perintah-perintah dia. Malahan dia perintah-perintah orang. Baru kali ini ada pastor biasa, bukan juga uskup, lalu mau perintah dia, suruh berlutut. Tapi
dia juga mau sembuh. Lalu dia alasan lagi, saya tidak tahu berdoa karena saya seorang ateis. Lalu Padre Pio mengatakan, saya akan doakan Anda, tapi Anda berlututlah. Nah, lalu karena dia mau sembuh, akhirnya dia berlutut. Nah, berlutut, Padre Pio menumpangkan tangannya di atas kepala profesor ini, dan waktu ditumpangkan tangan itulah dia merasakan rasa damai dan tenang yang luar biasa. Ya, nah setelah didoakan, Padre Pio pesan, Bapak sudah sembuh, ya, rajin-rajinlah cari Tuhan dalam Ekaristi. Itu saja pesannya Padre Pio. Nah, lalu dia pulang. Dia pulang dan dia kaget karena mulai malam itu sejak pertemuan dengan Padre Pio dan hari-hari selanjutnya, di situ mulai dia bisa tidur dengan nyenyak. Padahal sebelumnya selama puluhan tahun sejak sepeninggal istrinya, dia tidak bisa tidur. Tapi sejak didoakan oleh Padre Pio, dia bisa tidur. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, saya mengajak kita masuk ke dalam Injil hari ini. Injil hari ini berkisah tentang penyembuhan atau penghidupan kembali anak dari Yairus. Ya, Yairus ini jelas sekali ya dikatakan dalam Injil, dia kepala sinagoga dan disebutkan namanya. Jadi disebutkan pekerjaannya, disebutkan namanya ini orang. Ya. Nah, sebagai kepala sinagoga berarti ini pangkatnya ini orang lebih tinggi daripada Yesus. Ya. Nah, tetapi karena rindu anaknya sembuh, dia merendahkan dirinya, dia cari Yesus. Dan ketika ketemu Yesus dikatakan dia berlutut, ya minta supaya Yesus sembuhkan anaknya, hidupkan anaknya. Ya. Dan jangan lupa orang ini sebetulnya juga kalau kembali ya, kalau kita lihat dia kepala sinagoga, orang Yahudi kan kalau Anda lihat baca itu Injil, sering sekali berseberangan dan bertengkar dengan Yesus. Ya, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, sering sekali berkonfrontasi dengan Yesus dalam banyak hal. Nah, dia kan ini masuk dalam kalangan orang Yahudi. Jadi sebetulnya dia juga termasuk dalam kalangan orang yang membenci Yesus ini. Tapi demi anaknya, dia merendahkan dirinya. Dia mengabaikan rasa gengsi itu. Lalu dia cari Yesus untuk minta kesembuhan. Nah, lalu ketika mau pergi, datang keluarganya ini, Yairus, mengatakan anakmu sudah mati. Tapi Yesus kan mengatakan jangan takut, percaya saja. Nah, ketika sampai di rumahnya Yairus ini, semua orang sudah menangis ya. Anda dengar tadi ya, menangis ya, sudah ribut dan sebagainya. Ya. Terus waktu mereka seperti itu, Yesus kan tanya, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Apa reaksinya orang banyak waktu Yesus mengatakan anak ini cuma tidur? Tadi ada disebutkan, apa reaksinya orang waktu itu? Diketawai. Ya, ini orang sota. Ya, dia tidak lihat, baru dia bilang cuma tidur. Padahal kita ini yang lihat ini sudah mati nih anak. Ya, tapi ini sok tahu ini Yesus ya. Dia bilang cuma tidur. Nah, karena itu dia diketawai. Tapi lanjut berikutnya. Ketika diketawai, Yesus kan masuk ke kamar anak itu. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang diajak masuk ke dalam kamar anak itu? Ada juga disebutkan dalam Injil, siapa yang diajak? Semua orang ini yang dalam rumah. Tidak. Siapa? Hanya orang tuanya saja ini anak yang dipanggil masuk. Dengan murid-muridnya Yesus dikatakan. Orang banyak yang dalam rumah itu tidak dipanggil. Anda tahu kenapa? Ini bahasa simbolik. Karena yang dipanggil itu hanya yang percaya. Yang tidak percaya tidak dilibatkan. Kan Yesus bilang anak ini tidak mati tapi hidup. Hanya tidur saja. Tapi semua ketawai, berarti tidak percaya toh? Oke, tidak percaya, tidak dilibatkan. Yang percaya saya, karena bapaknya ini anak kan percaya sekali pada Yesus. Makanya dia cari Yesus. Bahkan dikatakan ya, sudah dikasih kabar anakmu sudah meninggal, tetap dia panggil Yesus datang ke rumahnya, lihat dulu sebentar. Ya, karena saking percayanya, makanya Yesus ajak orang tuanya saja ini anak untuk melihat mujizat itu. Ya. Nah, saudara-saudari terkasih, Kardinal Suharyo, kardinal kita itu mengatakan ada 3 hal yang penting dalam hidup kita ini manusia. Yang pertama itu minta tolong. Yang kedua itu terima kasih. Yang ketiga itu
mohon maaf. Ya. Hari ini saya mengajak kita merenungkan tentang minta tolong itu. Ya. Pesan bacaan-bacaan hari ini Bapak Ibu itu mengingatkan kita bahwa kita ini makhluk sosial. Manusia itu makhluk sosial. Karena manusia itu makhluk sosial, dia butuh siapa? Hah? Dia butuh siapa? Orang lain, sesama. Karena kita ini makhluk sosial, kita butuh orang lain. Sesama kita, entah itu orang tua kita, famili kita, tetangga kita, teman-teman kita, itulah sesama kita. Ya, kita ini makhluk sosial, kita butuh orang lain. Ya, dan ketika kita sudah minta tolong, nah ini karena kita makhluk sosial, kita butuh orang lain, maka ketika ada kesulitan, pertama-tama cocoklah Anda selesaikan dulu dengan diri sendiri. Tapi kalau Anda tidak mampu menyelesaikan masalah itu, apa yang Anda buat? Apa yang Anda buat? Minta tolong. Minta tolong ke siapa? Sesama ini. Ya. Orang tua kah, saudara kah, famili kah, teman-teman kah. Ya. Nah ini minta tolong. Tapi berikutnya kalau juga yang manusia kita minta tolong ini ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah kita, siapa yang kita cari lagi? Ya. Ketika Anda sudah menyerah, Anda cari siapa? Cari Tuhan. Jadi sebetulnya bacaan hari ini mengingatkan kita untuk belajar. Ketika ada masalah, belajarlah minta tolong kepada sesama kita dan kepada Tuhan. Ya. Dan kalau Anda mengatakan saya sudah berdoa, saya sudah tekun ya berdoa mencari penyembuhan dan sebagainya, tapi kenapa tidak dikabulkan? Jawabannya persis seperti kisah penyembuhan anak Yairus hari ini. Siapa yang melihat mujizat? Kedua orang tua anak Yairus itu, orang tuanya saja. Kenapa bisa melihat? Karena percaya. Jadi ini juga jawabannya. Karena mungkin Anda berdoa tapi Anda tidak percaya apa yang Anda doakan. Jadi kalau Anda sendiri yang berdoa ini tidak percaya, siapa yang mau percaya pada yang didoakan? Nah Anda yang doakan ini, tapi Anda ragu-ragu dengan yang didoakan. Ya. Nah ini yang perlu, harus kita sadari. Percaya kepada sesama, minta tolong kepada sesama, percayalah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan menolong kita. Nah ini kesempatan yang baik karena tentang penyembuhan anak Yairus, saya akan memberikan sedikit katekese tentang sakramen-sakramen gereja. Berapa sakramen dalam gereja Katolik? 7. Sakramen yang terakhir biasanya apa yang diterimakan ke orang? Ke umat. Sakramen apa yang paling terakhir biasanya? Sakramen pengurapan orang sakit. Atau yang biasa orang katakan sakramen minyak suci. Ya. Nah sakramen ini karena ada hubungannya tentang penyembuhan anak Yairus yang mati ya. Nah, lalu saya mau mengingatkan saudara-saudari, sakramen ini Bapak Ibu penting dalam kita orang Katolik, ya. Tapi banyak orang yang kadang-kadang menolak. Ya. Kalau dikatanya, kenapa kau tidak kasih minyak suci orang tuamu atau keluargamu yang sakit? Biasa orang ada kelompok yang mengatakan ya, biar mi pastor, sudah waktunya mi. Dekat-dekat mi waktunya jadi biar mi, tidak tonji juga hidup kalau dikasih minyak suci. Ya, jawabannya orang begitu. Nah, ada lagi kelompok yang lain yang sering juga saya dengar. Kalau saya tanya, kenapa tidak dikasihkan ini pengurapan orang sakit? Jawabannya adalah, pastor kami takut berdosa. Saya tanya, kenapa bisa berdosa? Dia jawab begini, konsepnya kalau orang dikasih minyak suci, seakan-akan mau apa ini orang yang sakit ini? Mau mati. Jadi yang meminta ini merasa berdosa, merasa bersalah, seakan-akan kalau dia mintakan kasih minyak suci ini, diminta apa ini yang kalau dikasih minyak suci? Cepat-cepat mi pergi. Ya. Nah itu makanya bahasanya itu ya takut berdosa pastor, takut kualat. Karena seakan-akan ini diminta mi supaya pergi cepat ini yang sakit. Nah ini yang keliru. Nah katekesenya adalah, coba Anda baca nanti Yakobus bab 5 ayat 14 atau 16 ya. Nah tujuannya pengurapan orang sakit itu adalah minta apa? Kesembuhan. Ya, nah ini yang harus kita ingat bahwa sakramen pengurapan orang sakit itu
Pertama-tama tujuannya adalah kita memohonkan mujizat kesembuhan bagi yang sakit. Walaupun ya dokter sekalipun mengatakan angkat tangan nih, tena mau harapang, potera mi, mangere balakmu, ya, tapi sebagai orang percaya, kita percaya bahwa ada mujizat di dalam tangan Tuhan. Nah ini yang harus kita ingat. Walaupun manusia sudah mengatakan tidak ada mi harapan, tapi jangan lupa siapakah yang kasih kita kehidupan? Kita ini dari mana? Dari Tuhan. Siapa yang ambil juga nyawa kita? Tuhan juga. Nah, kalau kita tahu dia asal dan sumbernya, bermohon kepada sumbernya itu. Supaya dia kasih mujizat kesembuhannya untuk orang ini. Walaupun orang mengatakan tidak ada harapan ya. Tapi banyak kali Bapak Ibu Anda mau percaya atau tidak. Tapi sebagai pelayannya yang melayani. Saya tidak perlu ketemu santo-santo, santo-santa. Itu yang saya kasih orang minyak suci itu sudah memberi kesaksian kepada saya betapa ajaibnya itu minyak pengurapan orang sakit. Ada banyak kasus itu orang yang sudah dikatakan sudah akan game, hidup kembali Bapak Ibu. Masih hidup sampai hari ini beberapa orang yang saya kenal. Padahal waktu itu saya kasih, orang bilang sudah mau pergi mi pastor. Ya, tapi waktu dikasih hidup. Ya, ini mujizat ini. Ya, nah itu jadi pertama-tama kembali kita harus ingat bahwa tujuannya adalah sakramen pengurapan orang sakit kita minta kesembuhan. Tapi saya mau tanya, semua yang kita doakan dikabulkan Tuhan? Tidak kan? Nah karena tidak, maka yang kedua, ya ini yang kita harus siap. Seandainya Tuhan punya rencana lain atas yang sakit ini, semoga Tuhan melapangkan jalannya orang ini. Supaya dia tidak lama kasihan menderita juga. Karena kita juga kasihan tuh melihat yang sakit ini menderita begitu lama, kita juga yang merawat tersiksa. Jadi ada dua hal ini, ya, berpasrah kepada Tuhan atas rencananya juga. Tapi kadang-kadang yang kedua ini ditaruh yang pertama. Kadang-kadang ya ini muncul mitos ya atau hoax. Kalau dikasih minyak suci tuh dalam 3 hari atau 5 hari atau paling lama 1 minggu, pergi itu. Nah ini banyak orang takut kasih minyak suci orang sakit karena dimakan hoax. Padahal tujuan utamanya adalah minta kesembuhan. Lepas dari itu, selain kita bicara tentang mujizat kesembuhan, ada yang penting yang tidak pernah orang sadari dalam sakramen ini. Saya mau tanya, warna liturginya sakramen pengurapan orang sakit apa? Warna stolanya itu pastor, kalau dia kasih minyak suci orang yang pengurapan orang sakit, warnanya apa? Warna ungu. Berikutnya, yang kasih pengurapan orang sakit ini siapa? Bisa suster biara? Tidak. Bisa prodiakon? Tidak. Saya tidak sepelekan ya, tapi tidak. Bisa diakon? Tidak. Yang bisa siapa? Hanya pastor dan uskup. Tidak ada orang lain, hanya 2 orang ini yang bisa kasih minyak suci. Ya, yang lain tidak bisa. Nah, lalu apa hubungannya? Kenapa hanya pastor? Tidak boleh didelegasi ke orang lain. Nah, ini yang umat banyak tidak paham. Bahwa dalam sakramen pengurapan orang sakit itu termuat di dalamnya sakramen tobat. Makanya liturginya warna ungu. Siapakah yang layani sakramen tobat? Pernah Anda lihat suster biara layani sakramen tobat? Tidak bisa toh. Prodiakon layani sakramen tobat? Tidak. Siapa yang layani sakramen tobat? Pastor dan uskup. Itu saja. Nah ini kembali. Di dalam sakramen pengurapan orang sakit itu termuat di dalamnya sakramen tobat. Maka yang sakit ini walaupun dia sudah koma, tidak sadar dan sebagainya, ketika dikasih minyak pengurapan orang sakit itu, selain dimintakan kesembuhannya, ya jangan lupa di situ juga saat pengurapan terjadi, orang ini dosanya semua dihapuskan. Walaupun dia tidak bisa mengaku dosa, dia tidak bisa bicara, dia sudah tidak sadar dan sebagainya. Tapi waktu dikasih itu pengurapan orang sakit, maka semua dosanya ini orang dilepaskan, dihapuskan. Maka ketika kalau memang ternyata bukan rencana kita yang terjadi, rencananya Tuhan yang terjadi, alias orang ini dipanggil betul menghadap Tuhan, orang ini sudah siap. Karena sudah dilepaskan dari segala dosanya melalui tadi sakramen pengurapan orang sakit. Nah supaya kita paham ini. Ya jadi itu yang harus kita sadari. Jadi ada 2 hal di dalamnya ini. Minta kesembuhan, juga orang dilepaskan dari dosa-dosanya. Dan kalau ternyata Anda mengalami mujizat dari Tuhan, misalnya Anda koma, sakit dan sebagainya, sakit berat, ternyata Anda sembuh ketika diurapi,
Maka sebetulnya harus Anda ingat, Anda juga perlu seperti kisah orang kusta yang disembuhkan itu ya, kembali kepada Tuhan mengucap syukur. Kenapa? Karena mujizat itu sungguh terjadi dalam diri Anda. Kalau Anda ternyata selamat tapi susah mau pergi gereja karena stroke, karena apa? Anak-anaknya, keluarganya yang wakili ini yang sakit tapi selamat hidupnya, mewakili yang sakit ini mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, sama ini kan tadi di awal ada orang novena dan sebagainya atas terkabulnya doanya. Ini juga sama. Selamat toh, masa Anda tidak yakin lagi bahwa tidak jadi pergi? Ya, nah itulah yang Anda syukuri seperti novena itu, bahwa bersyukur Tuhan selamatkan hidupku. Ya, nah itu. Jadi ini perlu seperti itu juga. Sadar ya, kembali percaya pada mujizat Tuhan ya. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau kita baca Injil hari ini, Yairus itu cari Yesus bukan karena dia berpikir dalam hatinya, mungkin kalau saya cari Yesus, anakku akan sembuh. Tapi di dalam pikiran dan hatinya Yairus adalah, pasti kalau saya cari Yesus, anakku hidup. Pasti inilah, iman inilah yang menyelamatkan anak itu. Kita pun Bapak Ibu yang rajin berdoa ini, kalau mungkin belum terkabulkan doa kita, ini yang perlu kita harus periksa. Saya percaya tidak yang saya doakan. Atau ya saya ragukan sendiri apa yang saya doakan. Ya, nah itu. Saya berdoa, misalnya minta anak, minta sembuh, tapi sambil berdoa kepada Tuhan minta anak, minta sembuh, dicari dukun-dukun. Ya. Nah ini berarti Anda tidak percaya itu yang Anda doakan. Anda lebih percaya dukun, karena Anda cari itu dukun. Ya. Saya mau tanya, kalau Anda yang suka main-main dukun ini, saya mau tanya, itu dukun yang Anda cari itu tidak bisa mati kah? Saya mau tanya, bisa mati atau tidak bisa mati itu dukun? Bisa mati, berarti dia sama dengan kita. Saya anggap itu hebat itu dukun kalau dia tidak bisa mati. Tapi kalau dia mati juga seperti saya, untuk apa Pak Dek? Ya, karena sama gitu nasibnya saya dengan dia. Ya, tapi satu-satunya orang yang mati tapi setelah mati dia bangkit siapa? Yesus. Maka itu yang dicari. Karena dia sudah buktikan itu dia yang sulung yang bangkit dari kematian. Dan dia memberi harapan kepada kita bahwa kita pun akan dibangkitkan bersamanya. Nah makanya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, belajarlah rendah hati, ya, cari pertolongan Tuhan, minta tolong. Jangan selalu sombong ego mengatakan saya bisa selesaikan masalahku sendiri. Tidak, kita itu makhluk sosial, kita butuh sesama kita. Jangan lupa libatkan juga Tuhan di dalam usaha-usaha kita. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengarkan dan meresapkan sabda-sabda Tuhan, maka marilah kita membarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Tuhan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita percaya bahwa kita diciptakan Allah untuk hidup. Terdorong oleh kepercayaan itu, marilah mengajukan kepadanya segala penderitaan dan penyakit umat Allah serta seluruh dunia. Umat berseru, Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa kami. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa kami. Semoga karya penyembuhan Yesus Tuhan kita diteruskan oleh gereja dengan penuh belas kasihan. Semoga orang-orang sakit dihibur, orang-orang tertindas dibebaskan, serta kaum miskin dan lemah dilindungi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa kami. Semoga di dunia yang lapar akan makanan serta nilai-nilai rohani ini,
gereja-gereja serta negara-negara makmur berbagi dengan murah hati kepada mereka yang kurang beruntung. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa kami. Semoga para dokter dan perawat, serta semua orang yang memelihara orang-orang sakit dan cacat, menghormati kehidupan dan dalam pelaksanaan tugas mendapat ilham dari kasih Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa kami. Semoga para penderita sakit dan mereka yang menghadapi ajalnya menaruh iman dan harapan mereka pada Tuhan Yesus Kristus sebagai jangkar yang aman, sebab Dialah kebangkitan dan hidup. Semoga bersama dengan Kristus, para penderita sakit menanggung penyakit mereka dengan sabar, dan bila sudah tiba waktunya untuk menghadapnya, mereka menerima kematian sebagai pintu masuk kehidupan yang sesungguhnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa kami. Semoga dalam paroki serta lingkungan-lingkungannya, umat Katolik memperhatikan satu sama lain seperti Tuhan selalu menaruh perhatian kepada kami. Dan semoga kami saling memperkaya dan bakat-bakat hati dan budi yang dianugerahkan Tuhan kepada kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, kami juga mau bersyukur bersama keluarga Bapak Riki Kando, juga bersama salah seorang anggota keluarga di Paroki Kristus Raja Andalas ini, yang mau bersyukur atas terkabulnya doa novena yang tak pernah gagal, yang disampaikan melalui perantaraan Bunda Maria. Tuhan, tuntun dan sertai saudara-saudari kami ini. Semoga mereka semakin hari semakin bertekun di dalam doa-doa mereka, dan semoga melalui kegiatan doa ini, mereka semakin bertumbuh imannya kepadamu dan semakin mengandalkan Dikau di dalam kehidupan ini. Dan bila saudara-saudari kami ini sedang berbeban berat, sudilah Engkau mengulurkan tangan-Mu, memberikan pertolongan dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang berbeban berat. Marilah kita mohon. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa kami. Ya Allah, Engkaulah pencipta kami, segala sesuatu yang baik berasal dari tangan-Mu. Tolonglah kami untuk mengatasi kematian dan kejahatan. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, diawali dengan persiapan persembahan. Puji syukur 378.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa, kami datang kepadamu dengan mempersembahkan roti dan anggur ini sebagai kenangan akan wafat dan kebangkitan Yesus. Kami mohon, terimalah persembahan kami ini agar mendatangkan keselamatan bagi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan kebaikan hati Engkau telah menciptakan manusia, dan ketika ia dihukum dengan adil, Engkau menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, sorga dan bala tentara sorgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Mari
Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes dan Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kami hendak memuji Engkau ya Tuhan dan berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga campuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Dunia
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Puji syukur 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus Putra-Mu. Semoga kami semakin kuat dalam iman, teguh dalam pengharapan, dan berkembang dalam cinta kasih, sehingga pada saat akhirnya nanti kami kedapatan layak untuk menerima anugerah kebahagiaan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita duduk mendengarkan pengumuman paroki. Pengumuman gereja Sabtu, Minggu 29 dan 30 Juni 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 22 dan 23 Juni 2024 $19.320.000. Kolekte pemeliharaan gereja $12.077.000. Kolekte misa requiem $445.000. Kolekte perkawinan $2.363.000. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan
Alexander Andri dan Stefani Febianti Gosal, pengumuman ketiga. Yosua Kenji Sutana dan Silsilia Tunjaya, pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. 4. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada Minggu 21 Juli 2024. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilahkan mengambil formulir ke kantor sekretariat dengan membawa fotokopi surat nikah gereja orang tua dan fotokopi akte lahir anak atau surat keterangan lahir. 5. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 6 Juli 2024 pukul 9 pagi di Aula Lantai 1. 6. Rapat darurat seluruh anggota WKRI bersama pastor paroki akan diadakan pada hari Senin 1 Juli 2024 pukul 5 sore sampai selesai di Aula Lantai 4 Paroki Kristus Raja Andalas. 7. Rapat Depas Pleno akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Mari kita bangkit berdiri memohonkan berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah senantiasa membebaskan saudara-saudari dari segala kecemasan dan meneguhkan hati saudara-saudari dalam kasih-Nya bersama dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita dalam minggu biasa pekan yang ke-13 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku sampai akhir zaman. Aku sertamu.